Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uun Dwi Maulida, NIM 2019-111-33, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tema biodiversitas kehidupan hewan invertebrata. Yang pertama, pengertiannya yaitu keberagaman makhluk hidup pada hewan invertebrata. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan rinci mengenai berbagai spesies yang ada di alam di sekitar rumah saya, seperti habitat, tingkah laku sosial, reproduksi, dan morfologi. Di sekitar rumah saya dekat dengan sawah yang terdapat berbagai jenis tumbuhan yang ditanam oleh para petani. Nah, di sini saya akan langsung ke sawah untuk melihat berbagai jenis hewan invertebrata. Sore hari pukul 4:30 saya mencari jenis hewan invertebrata. Nah, di sini saya menuju ke sawah pada pukul 4:30. Nah, ini adalah sawah yang dekat dengan rumah saya. Saya mencari hewan invertebrata, mendapatkan dua jenis, yaitu belalang dan kumbang. Nah, dua jenis ini terdapat pada tanaman jagung yang hinggap di daun jagung. Yang pertama, kita akan membahas jenis hewan invertebrata, yaitu belalang. Yang pertama ada habitat. Habitat hewan belalang ini bisa di berbagai tumbuhan. Seperti yang saya lihat tadi, terdapat pada tanaman jagung dan dia itu menghinggap di daun jagungnya tersebut. Selain itu, bisa juga di batang jagung tersebut. Bisa kita lihat hewan invertebrata, yaitu belalang ini biasanya menghinggap di tanaman, yaitu di daun jagung. Seperti di video kali ini, belalang memakan hampir semua jenis rumput seperti daun segar setiap harinya. Nah, ia juga bisa memakan hingga 16 kali berat badan tubuhnya. Nah, di sini adalah penampakan dari hewan belalang yang tidak sengaja masuk ke dalam rumah saya. Kenapa warna belalang itu berwarna hijau? Nah, karena ia menyesuaikan dengan tempat tinggalnya, yaitu dedaunan yang berwarna hijau, sehingga ia akan melindungi dirinya dari predator yang akan mengancam hidupnya. Jadi ia akan menyesuaikan warnanya menjadi hijau sesuai dengan daun yang ia hinggapi. Saya akan mencoba memberi serangan kepada belalang, dan ini reaksinya. Jadi, belalang tersebut akan membalikkan badannya
ketika diserang, seakan-akan dia sudah mati. Ternyata saya berusaha menyerangnya, ternyata dia belum mati. Ini adalah tingkah laku belalang yang belum banyak diketahui bagi kebanyakan orang. Jadi saya juga baru tahu kalau belalang itu ketika diserang oleh benda, gerakan tangannya akan seperti ini. Bisa kita lihat dengan lebih dekat lagi. Nah, ini dia. Jadi kita akan zoom. Ini adalah posisi tangannya belalang ketika ada serangan yang begitu besar. Jadi tangannya ini akan mendekati kepalanya dan dia akan memberikan gerakan serangan kepada musuh dia. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan belalang. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Telur-telur belalang tersebut ditaruh di dalam tanah atau di bawah tumpukan dedaunan yang telah gugur. Belalang dapat menghasilkan 10 hingga 300 buah telur dalam 3-4 hari. Telur-telur belalang tersebut berbentuk seperti butiran-butiran kecil yang keras. Reproduksi belalang memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu telur yang berbentuk seperti butiran-butiran kecil yang keras. Yang kedua akan menetas menjadi limfa. Jadi telur-telur belalang tersebut kemudian akan menetas menjadi nimfa, yaitu seperti belalang yang muda yang belum memiliki sayap. Jadi ia hanya akan berjalan dan meloncat di atas rumput atau pada daun-daun saat mencari makan. Kemudian nimfa belalang yang umumnya berwarna hijau atau putih tersebut akan berubah menjadi warna seperti berwarna coklat atau hijau dengan corak hitam. Lalu akan berubah seperti belalang dewasa pada umumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi hewan belalang. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada kepala, ada dada atau toraks, perut atau abdomen. Belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 pasang sayap yaitu depan dan belakang, dan 2 antena. Kaki belakang yang panjang digunakan untuk melompat, sedangkan kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Meskipun tidak memiliki telinga, belalang dapat mendengar. Alat pendengaran pada belalang disebut dengan timpanum dan terletak pada abdomen dekat sayap. Timpanum berbentuk menyerupai X bulat besar yang terdiri dari beberapa prosesor dan saraf yang digunakan untuk memantau getaran di udara. Secara fungsional mirip dengan gendang telinga manusia. Belalang juga mempunyai 5 mata, termasuk dalam kelompok hewan berkerangka luar atau exoskeleton. Belalang betina dewasa berukuran lebih besar daripada belalang jantan dewasa, yaitu 58-71 mm. Sedangkan belalang jantan 49-63 mm.
dengan berat tubuh dengan sekitar 2-3. Untuk lebih paham kembali, kita akan melihat video selanjutnya yang asli, yaitu saya meneliti tentang hewan belalang di rumah saya yang tidak sengaja masuk ke dalam rumah. Nah, jadi hewan belalang ini hinggap di daun alpukat. Nah, jadi hewan belalang ini ketika berpindah dari daun yang satu ke daun yang lain, dia akan menggunakan kakinya, yaitu meloncat dari satu daun ke daun yang lain. Dia juga menggunakan sayapnya, yaitu untuk terbang ketika mencari makanan di daun selanjutnya atau di tempat lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari hewan belalang. Yang pertama yaitu menurunkan kolesterol. Daging belalang mengandung protein yang tinggi, namun rendah mineral dan kolesterol. Nah, untuk yang memiliki kolesterol tinggi masih bisa mengonsumsi hewan invertebrata ini, yaitu belalang. Manfaat yang kedua yaitu merawat kesehatan tulang dan gigi. Nah, bukan hanya kaya akan protein saja, daging belalang juga kaya akan kalsium. Sejak sekolah dasar, tentu pasti tahu betapa pentingnya kalsium bagi tulang dan gigi ya. Makan belalang secara rutin dalam jangka waktu panjang bisa mencegah dari osteoporosis. Jadi bisa mengonsumsi hewan belalang ini secara rutin ya, bisa setiap hari. Manfaat yang ketiga yaitu meremajakan kulit. Nah, mengonsumsi belalang ini bagi kaum perempuan juga bisa nih menjadikan sebagai perawatan kulit dari dalam. Pasalnya, protein yang ada di dalam daging belalang tersebut mampu meregenerasi sel dalam tubuh kita. Nah, tentu saja akan menghambat penuaan dini. Yang keempat atau yang terakhir, baik untuk bayi dalam kandungan. Nah, hewan belalang ini ketika sedang dimasak akan dikonsumsi oleh ibu hamil. Apakah aman? Jawabannya adalah aman. Dan jika ibu hamil suka, hal ini justru disarankan. Karena sesuai anjuran dokter, untuk sesuai kapasitasnya, hal ini tidak lepas dari tingginya kandungan protein yang sangat baik bagi nutrisi otak janin. Nah, itu dia manfaat dari mengonsumsi belalang yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Semoga manfaat mengonsumsi belalang dapat berguna karena memiliki protein yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas spesies yang kedua pada hewan invertebrata, yaitu hewan kumbang-kumbang. Nah, pada sore ini hewan invertebrata yang saya dapatkan yaitu hewan kumbang-kumbang. Pada saat sore, hewan kumbang-kumbang ini menempel atau menghinggap di daun jagung, sama seperti pada hewan belalang. Saya menemukan hewan kumbang di sawah berukuran kecil, berwarna bercorak merah, sedikit keorenan, dan hitam. Nah, saya hanya mendapatkan satu di sawah ketika sore hari. Nah, ini dia penampakan kumbang-kumbang dengan dekat.
kurang dekat atau kurang jelas karena emang ini berbentuk sangat kecil, jadi kurang bisa dilihat struktur tubuh dari kembang-kembang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang habitat dari hewan kumbang. Hewan kumbang, spesies yang saya amati yaitu kumbang koksi, di mana mereka biasanya berkumpul dalam jumlah yang besar di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu, kulit batang, atau timbunan daun saat berhibernasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi dari kumbang koksi. Jadi, kumbang koksi melakukan perkawinan agar bisa berkembang biak. Kadang-kadang ada dua kumbang koksi yang memiliki corak warna berbeda, namun tetap bisa melakukan perkawinan dan perkembangbiakan secara normal. Karena dari spesies kumbang koksi yang sama dapat memiliki corak warna atau variasi sayap yang berbeda. Jadi, kumbang koksi betina memilih tempat yang banyak dihuni oleh serangga sebagai sumber makanan saat telurnya menetas nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidup dari hewan kumbang koksi. Nah, dalam proses daur hidup kumbang dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva selama 5 hari. Selanjutnya akan menuju 87 hari untuk berubah menjadi pupa. Selanjutnya dalam proses 7 hari pupa akan berubah menjadi kumbang dewasa. Nah, itu dia proses siklus hidup dari hewan kumbang koksi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi dari kumbang koksi. Jadi yang pertama ada kepala. Kepala prognathus ini yang aktif mencari makan. Selanjutnya ada antena, lalu ada mata, ada elytra, ada sayap untuk terbang, lalu ada abdomen, ada kaki, tiga pasang kaki tersebut terletak pada bagian toraks yang terletak pada samping kepala. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkah laku pada hewan kumbang koksi. Yang pertama yaitu hibernasi. Seperti kebanyakan serangga dan hewan, belalang koksi ini di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi atau tidur panjang di musim dingin. Kumbang biasanya berkumpul dalam jumlah besar saat berhibernasi. Selama periode tidur panjang itu, mereka bertahan dengan memanfaatkan persediaan makanan di tubuhnya.
Hewan-hewan pemangsa kumbang koksi ini bisa seperti burung dan laba-laba. Kumbang koksi memiliki cara unik dalam mempertahankan diri. Bila merasa terancam bahaya, ia akan berpura-pura mati dengan cara membalikkan tubuhnya dan menarik kakinya ke dalam. Sebagai mekanisme perlindungan terlebih lanjut, ia akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dari persendian kakinya. Cairan ini memiliki bau yang tidak sedap, sehingga jika berhasil, pemangsanya tidak jadi memakannya karena tidak tahan dengan cairan tersebut. Kumbang koksi dikenal sebagai salah satu pembasmi hama ramah lingkungan. Jadi dapat memiliki keuntungan bagi para petani. Sebagai contohnya, keberhasilan pengendalian hama dengan memanfaatkan perilakunya dalam rantai makanan. Selain itu, kumbang koksi biasanya cukup digemari oleh para penggemar serangga. Mereka suka menangkap dan mengoleksi karena tertarik akan motif dan corak sayapnya yang beraneka ragam, sehingga hewan kumbang koksi dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Selain itu, terdapat kekurangan atau kerugian dari kumbang koksi. Selain menguntungkan manusia, kumbang koksi juga merugikan manusia dari spesies Epilagna admirabilis. Mereka memakan daun tanaman petani seperti daun terong yang bisa merusak tanaman dan dalam hal ini bisa merugikan para petani. Nah, ini dia contoh dari tanaman terong yang terkena hama kumbang, yaitu akan kayak bolong gitu daunnya dan seperti tidak sehat, tetapi buahnya itu tidak dimakan oleh kumbang, jadi daunnya saja. Hal ini bisa mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman terong yang akan mengurangi hasil para petani untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perkebunan terong tersebut. Mencari hewan selain kumbang dan belalang untuk dijadikan penelitian pada hewan invertebrata.
Thank you.